bersamanya dan akan diabsen sebagai anjir gara-gara kemarin tidak ada lendang. Ya besok balik cuy. Kau besok balik ya? Iya. Nah diabsen nah gara-gara ini cuk gara-gara kemarin tidak datang. Tidak banyak yang datang. Cewek cowok Semua lah untuk absen Frida. Untuk nari ya. Apa kau balik Chris? Bijazah? Ini balik-balik. balik. Udah ya unggul dapat jazah. Belum tepat Belum. ya sih jazah. Ya belum. Kamu belum. Apa? Udah deh, udah keluar tapi aku belum ambil. Kamu nih anjir. Ambil malas tak ada waktu. Balik lah bang. Malas cowok. Mager rasanya. Tidak kangen kan kamu sama Gentala. 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 Ngapain juga Gentala. Iya orang kok suka. Jamet anjay. Cok. Kau tahu tak kalau siang-siang ini banyak kan jamet? Orang-orang Jamet di situ lah kumpul. Aku juga siang-siang sih. Panas bilang kan. Anjay. Kau. Frida. The Republic Politia. Poin memangnya tuh, ini maksud aku tuh tapi kan kita full.
Gina Raihan Andri itu. Ngomel-ngomel dah orang dari situ. Kemarin tuh Plato dia Belum Diana nggak sih? ada dia ngomong sekilas tentang Plato itu nah. Aku nih oh yang Bapak Ali Mansyah tadi loh yang teman. Kemarin dikitnya nggak sih? Ini emang yang cowok-cowok baik kamu ada Roma Latifa tuh yang kemarin. Ngapo? Ngapo nyari ruangan? Udah dapat? Telat yo Yas? Telat? Enggak. Apa mata kuliah apa Ras? Oh kami udah lewat, tidak datang, tidak. Tidak ada dah dosennya. R1 Hari 4 ada mata kuliah itu hari ini. Iya, pokoknya setiap Kamis dia ada Rabu. Kayak gitu ya? Udah tahu mungkin ada 4 dah sih orang tuh. 4 terus yang hari ketiganya kedua MK
Tidak sih kayak gitu tidak sih? Dah deng kayak Sehari tuh 4 berarti. 4 4, ada yang 4, ada yang 2, Ada yang 3. mungkin kayak gitu. Jadi pas kan 8. Kita tambah 4. Nah, pas lah. Tapi enak kayak gitu dah sih? Iya, enak kayak gitu. Misalnya dia Senin 4 MK, terus hari kedua, hari Selasa 2 MK, Rabu 2 MK, enak kayak gitu. Walaupun dia orang tuh lah santai lah hari ini, libur. Kamis dia libur. R berapa sih itu? Iya, R4 Tapi kalau misalnya dia bisa di Bali ya, kayak kemarin kalau di Bali. hari Jumatnya nanti 1 kali ada malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Perkenalkan kami dari kelompok 64 akan berdiskusi tentang Pandangan Plato dalam filsafat pendidikan. Plato lahir dari kalangan keluarga aristokrat. Ia merupakan murid dari filsuf terkenal Socrates. Hukuman mati yang harus dijalani sang guru Socrates akibat mempertahankan pemikirannya memberikan pengaruh yang besar terhadap pemikiran Plato. Ini menyebabkan Plato tidak setuju dengan pemerintahan demokrasi yang telah menyebabkan kematian gurunya. Selain itu, pemikiran Plato juga banyak dipengaruhi oleh pengalaman semasa mudanya yang melihat kekalahan Athena dalam menghadapi serangan dari Sparta. Menurutnya, pemerintahan demokrasi
menyebabkan pertahanan Athena menjadi lemah sehingga kalah dari Sparta. Plato juga melakukan berbagai perjalanan ke berbagai negara seperti Sisilia dan Italia, juga Afrika, Mesir, dan negara-negara Timur Tengah yang ikut mempengaruhi pikirannya. Itu merupakan contoh pemikiran Plato. Itu salah satu filsuf paling berpengaruh dalam pemikiran Barat. Berdasarkan filsafat pendidikannya pada premis bahwa pendidikan bukan sekedar sarana untuk mencapai tujuan, tetapi proses pencerahan dan realisasi diri yang mendalam. Filosofi pendidikannya berakar kuat pada teori metafisik dan etikanya yang lebih luas, yang menekankan pencarian kebenaran, pengembangan kebajikan, dan pengembangan jiwa. Menurut Plato, tujuan utama pendidikan adalah untuk menuntun individu keluar dari ketidaktahuan dan menuju keadaan kebajikan intelektual dan moral. Filsafat Plato juga ditandai oleh penggunaan dialektika, suatu metode diskusi yang melibatkan wawasan yang semakin mendalam tentang hakikat realitas. Kemudian menurut Plato, realitas itu terbagi menjadi dua dunia. Yang pertama itu yang terbuka untuk rasional. Rasional ini bisa dibilang sesuatu yang masuk akal atau yang bisa diterima dengan pikiran yang sehat. Dan itu termasuk hampir sama dengan filsafat idealisme. Dan yang kedua itu terbuka untuk indera. Yang dimaksud adalah sesuatu yang nyata terhadap apa yang berada di mata kita atau penciuman kita, pendengar kita. Ya, Pak. Aku nanya, Aku jawab. supaya Menurut Liana, bagaimana pendapat tentang Tuhan menurut Plato? pendapat tentang Tuhan menurut Plato. Plato melihat baik orang Yunani maupun non-Yunani percaya akan eksistensi Tuhan. Jika tidak, maka Tuhan bukanlah suatu konsep universal. Tuhan bukanlah fiksi, melainkan realitas yang paling nyata dan tidak patut diragukan. Ya, karena ya memang Tuhan kan Tidak, ya, memang ada. Ada tiga pandangan Plato. Yang pertama yaitu ide, jiwa, dunia ide, dan dunia indrawi. Konsep jiwa nih, coba Vina bacain. Plato adalah orang yang pertama menulis bahwa jiwa bukan saja esensi hidup, tetapi juga esensi pemikiran manusia. Dalam naskah-naskah Plato kita menemukan bahwa jiwa memainkan banyak peran, diantaranya sebagai penggerak tubuh, membawa sifat-sifat moral, dan sebagai akal yang berpikir. Selanjutnya ada dunia indrawi. Vina, ayo baca. Dunia indrawi adalah dunia nyata yang mencakup benda-benda jasmani dan yang konkret yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Seperti melihat benda, kita bisa melihat, ya kan. Dunia indrawi ini
tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Selalu terjadi perubahan dalam dunia indrawi ini. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia jasmani ini fana, dapat rusak dan dapat mati. Kalau buat video mau kayak gitu. Ada senang nggak? Kayak itu loh. Ya dia lewat dasi. Orang lain pun lewat belakang. Aku nggak marah. Terus ada teori bentuk atau alam idea yang dibaca oleh Teori bentuk atau alam idea. Gagasan tentang alam idea merupakan salah satu sumbangsi Plato yang terpenting dalam dunia filsafat. Dalam pandangan Plato bahwa bentuk-bentuk di dunia material tidak benar-benar nyata, sebagaimana bentuk-bentuk abadi, absolut, dan tidak berubah di alam idea. Di alam idea adalah citra pokok dan purba dari segala realitas, merupakan realitas yang hanya terbuka bagi rasio kita dan bentuk-bentuknya tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung padanya. fotonya enggak sih di Aduh, aku ada nyari. Ini banyak sih poin-poinnya mau dibagi ada berapa? 4 bagi beres dua bola mungkin tak ada yang 2 ada yang 3 aku dulu ya. Itu ada berapa? 6. Penerapan pendidikan Plato dalam dunia sekolah modern dapat terlihat dalam beberapa konsep dan praktik yang masih relevan hingga kini. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, pendidikan bertahap dan menyeluruh. Plato percaya bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Ini bisa diterapkan di dunia sekolah modern melalui kurikulum yang berjenjang dan struktur dari tingkat dasar hingga lanjutan, di mana setiap tingkat pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, emosional, dan moral siswa. Contohnya, banyak sistem pendidikan. Anak-anak mulai dengan pendidikan dasar yang menekankan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian di tingkat menengah, mereka mulai diperkenalkan pada mata pelajaran yang lebih abstrak, seperti matematika dan sains. Dan akhirnya di tingkat universitas, mereka bisa belajar filsafat atau mata pelajaran yang lebih tinggi untuk memahami kebenaran dan konsep abstrak. Yang kedua, pendidikan karakter dan moral. Plato menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter moral. Sekolah yang menanamkan pendidikan karakter berusaha mendidik siswa menjadi individu yang baik, adil, dan bertanggung jawab. Contohnya program-program pengembangan karakter di sekolah, seperti pendidikan etika, pendidikan kewarganegaraan, dan program anti-bullying, bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang memiliki moral yang baik, mampu bekerja sama dan menjalankan nilai-nilai keadilan sosial serta tanggung jawab. Yang ketiga ada dialog sokratik dan pembelajaran interaktif. Salah satu metode yang dikembangkan Plato melalui Sokrates adalah dialog sokratik, di mana pengajaran dilakukan melalui tanya jawab yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menemukan jawaban sendiri. Metode ini mengajarkan siswa bagaimana mempertanyakan asumsi, berpikir kritis, dan mengeksplorasi gagasan secara mendalam. Contoh penerapannya yaitu dapat ditemukan dalam diskusi kelas, debat, dan pembelajaran berbasis masalah.
Di sekolah-sekolah modern, guru tidak hanya memberi ceramah tetapi juga mengajak siswa berdialog, berdebat, dan berpikir bersama untuk menemukan solusi dari suatu masalah atau untuk memahami konsep-konsep abstrak. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada pendidikan inklusif. Plato percaya bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan kesempatan pendidikan setara. Dalam dunia modern, ide ini diterapkan dalam bentuk pendidikan inklusif yang memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang gender, latar belakang sosial, atau kemampuan fisik dan mental, dapat mengakses pendidikan yang sama. Contohnya, sekolah modern memiliki program inklusi yang menerima siswa dengan berbagai kemampuan dan menyediakan dukungan khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Ini juga termasuk upaya untuk memberikan akses yang setara bagi perempuan dan anak-anak dari kelompok minoritas. 5. Ada pengembangan bakat dan kecerdasan yang beragam. Plato mengajarkan bahwa setiap individu memiliki bakat yang berbeda dan pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan potensi tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini mirip dengan konsep multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dalam pendidikan modern. Contohnya, sekolah sekarang banyak yang memiliki program pendidikan personalisasi di mana kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler dirancang untuk menyesuaikan minat dan bakat siswa seperti seni, olahraga, sains, atau teknologi. Program penjurusan di tingkat menengah dan atas juga mencerminkan gagasan bahwa setiap siswa harus diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat spesifik mereka. 6. Ada tujuan pendidikan untuk membentuk warga negara yang baik. Plato menekankan bahwa pendidikan harus mempersiapkan seseorang untuk berkontribusi kepada masyarakat. Sekolah modern mengadopsi ide ini dengan mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan peduli terhadap isu-isu sosial. Contohnya program pengabdian masyarakat di sekolah, seperti kegiatan sosial atau volunteering, adalah contoh nyata bagaimana pendidikan modern tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pengembangan sikap warga negara yang baik. Dengan menerapkan beberapa prinsip pendidikan Plato, sekolah modern berusaha tidak hanya mengembangkan intelektual siswa, tapi juga karakter, etika, dan kontribusi sosial mereka sehingga menghasilkan individu yang cerdas dan adil. Lagi nih. Ada lagi. Aja. Nah, dari paragraf di zoom di bawah. Penerapan metode pendidikan Plato dalam sekolah zaman sekarang dapat diwujudkan dengan Bagi dua bagi itu berapa? Ke bawah. Iya, 9. Juliansa 33 B. Iya, 33 B. 33. penerapan metode pendidikan Plato dapat dalam sekolah zaman sekarang dapat diwujudkan dengan berbagai pendekatan yang menetapkan pada pengembangan intelektual, moral, dan karakter siswa. Berikut beberapa metode Berikut beberapa metode yang diadopsi dari pemikiran Plato dan Pelepan untuk diterapkan di dunia pendidikan modern. 1. Metode dialektika atau dialog Sokratik. Plato menekankan
menekankan pentingnya dialog dalam pembelajaran. Metode dialog Sokratik adalah metode tanya jawab yang membantu siswa berpikir kritis dan mencari kebenaran melalui refleksi. Contoh penerapan: guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa untuk Vina dulu kayak gitu gak sih? Jadi orang ngira itu bukan bikin video. mengeksplorasi ide-ide atau konsep-konsep tertentu secara mendalam. Misalnya dalam mata pelajaran filsafat atau etika, guru dapat memfasilitasi diskusi kritis tentang apa itu keadilan atau apakah kebahagiaan merupakan tujuan utama hidup. Manfaatnya, siswa belajar berpikir kritis dan mengembangkan argumen mereka sendiri, bukan hanya menerima informasi secara pasif. 2. Metode pendidikan bertahap. Dalam pemikiran Plato, pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan intelektual siswa. Pendidikan awal lebih berfokus pada pengembangan fisik dan karakter. Penekanan pada sementara pendidikan lanjut lebih menekankan pada abstraksi dan pemahaman ide-ide filosofis. Contoh penerapan sistem pendidikan modern sudah menerapkan pembagian jenjang yang mencerminkan konsep Plato ini. Seperti mengembang kemampuan dasar, sekolah menengah untuk mengembangkan logika dan pemikiran kritis, dan universitas untuk pembelajaran filsafat dan ilmu pengetahuan yang lebih dalam. Manfaat pendekatan ini memungkinkan siswa untuk berkembang sesuai dengan tahapan kemampuan mereka, baik secara intelektual maupun emosional. 3. Pendidikan moral dan karakter. Plato percaya bahwa filsafat harus menekankan pengembangan moral dengan tujuan membentuk individu yang baik dan adil. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal membentuk karakter dan moral yang kuat. Contoh penerapan program-program pendidikan karakter yang ada di sekolah-sekolah saat ini seperti pendidikan budi pekerti, etika, kewarganegaraan dapat dianggap sebagai penerapan gagasan Plato tentang pentingnya moralitas dalam pendidikan. Guru dapat mengintegrasikan pelajaran tentang keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial ke dalam berbagai mata pembelajaran. Manfaat membantu siswa tidak hanya menjadi cerdas secara akademik, tetapi juga bermoral dengan beretika baik dalam kehidupan sehari-hari. Sampai mana tadi? 4 ya? Iya, 4 lagi kan? Iya. Kemudian yang keempat, pengembangan potensi individu atau konsep kecerdasan ganda. Plato percaya bahwa setiap individu memiliki bakat atau potensi yang berbeda-beda, dan pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan potensi tersebut. Contoh penerapan: sekolah-sekolah modern seringkali menggunakan pendekatan personalisasi dalam pendidikan, seperti konsep kecerdasan majemuk atau pengajaran yang disesuaikan dengan minat dan bakat individu. Ini tercermin dalam berbagai program ekstrakurikuler, pelajaran penjurusan, dan bimbingan karir yang bertujuan mengarahkan siswa pada bakat dan kemampuan mereka masing-masing, mengembangkan potensi individu secara maksimal, dan menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua dalam pendidikan. 5. Metode belajar melalui pengalaman.
Plato menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus melibatkan pengalaman langsung. Hal ini bisa diadaptasi dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Contoh penerapan, guru dapat memberikan tugas proyek kepada siswa yang memungkinkan mereka untuk menyelidiki masalah nyata di masyarakat, seperti proyek lingkungan atau riset sosial, di mana mereka mengembangkan solusi konkret berdasarkan pemikiran logis dan analisis kritis. Manfaatnya adalah siswa belajar melalui pengalaman nyata, mengembangkan kemampuan analitis dan kreatif yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah dunia nyata. 6. Pendidikan inklusif. Plato percaya bahwa pendidikan harus diberi kepada semua orang, termasuk perempuan dan kelompok yang sebelumnya tidak dianggap layak menerima pendidikan. Saat ini, konsep ini tercermin dalam pendidikan inklusif yang diterapkan di banyak sekolah modern, di mana semua siswa diberi kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang atau kemampuan. Contoh penerapan program inklusi di sekolah-sekolah untuk siswa dengan kebutuhan khusus, program biaya siswa bagi siswa kurang mampu, dan kebijakan akses pendidikan yang setara bagi semua gender dan latar belakang. Manfaatnya adalah mendorong kesetaraan akses pendidikan untuk semua individu tanpa memandang perbedaan gender, sosial, ataupun kemampuan. 7. Metode refleksi dan introspeksi. Plato percaya bahwa refleksi pribadi adalah bagian penting dari proses belajar. Ini bisa diterapkan di sekolah modern melalui tugas-tugas reflektif yang mengajak siswa mengevaluasi pemahaman dan nilai-nilai mereka sendiri. Contoh penerapannya, guru dapat meminta siswa untuk menulis jurnal reflektif tentang pengalaman belajar mereka. Misalnya, bagaimana mereka menerapkan konsep keadilan atau tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya, mendorong kesadaran diri dan introspeksi yang membantu siswa lebih memahami diri mereka dan memperdalam pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang dipelajari. 8. Pembelajaran interdisipliner. Plato menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam proses pendidikan untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Di dunia modern ini diwujudkan dalam bentuk pembelajaran interdisipliner, di mana siswa belajar dengan menggabungkan berbagai bidang studi seperti matematika, sains, dan seni untuk memahami isu-isu kompleks. Contoh penerapan program studi yang menggabungkan matematika dan seni atau pelajaran kewirausahaan yang melibatkan ilmu sosial dan ekonomi, sehingga siswa dapat memahami bagaimana berbagai disiplin ilmu saling berhubungan dan relevan dalam kehidupan nyata. Manfaatnya adalah mengajarkan siswa cara berpikir lintas disiplin, membantu mereka untuk memecahkan masalah dari berbagai perspektif. 9. Penggunaan musik dan seni dalam pendidikan. Plato menganggap bahwa musik dan seni sebagai bagian penting dari pendidikan untuk mengembangkan harmoni jiwa dan karakter. Saat ini, banyak sekolah menggunakan seni, musik, dan olahraga sebagai bagian integral dari kurikulum. Tidak hanya untuk mengembangkan keterampilan artistik, tetapi juga untuk membentuk keseimbangan emosional dan sosial siswa. Contoh penerapannya adalah mata pelajaran seni dan musik di sekolah dasar hingga menengah yang membantu siswa mengembangkan kreativitas serta kemampuan bekerja sama dan memahami emosi. Manfaatnya adalah pengembangan estetika dan emosional siswa selain kecerdasan intelektual. Sekian dari saya, Pak.
Apa yang dimaksud dengan filsafat menurut Plato? Plato, seorang sahabat dan murid Socrates, ini telah mengubah pengertian kearifan Sophia yang semula bertalian dengan soal-soal praktis dalam kehidupan menjadi pemahaman intelektual. Menurutnya, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli, pursuit of truth. Plato lahir sekitar 427 Masehi dan meninggal sekitar 347 Masehi. Guys, SM Yusuf. Seiring bertambahnya usia siswa, pendidikan mereka menjadi semakin ketat, mencakup mata pelajaran seperti matematika, astronomi, dan filsafat. Bagi Plato, matematika sangat penting karena melatih pikiran untuk berpikir abstrak dan mengenali bentuk-bentuk. Astronomi meskipun merupakan cabang matematika, astronomi ini juga mendorong perenungan tentang surga, menumbuhkan rasa takjub dan keingintahuan tentang alam. Namun, studi filsafat merupakan puncak dari program pendidikan Plato. Filsafat melibatkan penalaran dialektis dan pencarian kebijaksanaan yang pada akhirnya mengarah pada pemahaman tentang bentuk-bentuk dan hakikat kebaikan. Selain kegiatan intelektual, filsafat pendidikan Plato menggarisbawahi pentingnya pendidikan moral. Ia percaya bahwa pengetahuan sejati secara inheren terkait dengan kebajikan dan bahwa pendidikan harus menumbuhkan kecerdasan dan karakter. Hal ini tercermin dalam penekanannya pada peran pendidik yang tidak hanya harus memberikan pengetahuan tetapi juga berperan sebagai teladan moral. Tugas pendidik adalah menginspirasi siswa untuk mencintai kebijaksanaan dan mencari kebaikan. Dengan demikian, membimbing mereka menuju kehidupan yang penuh kebajikan dan kepuasan. Tujuan pendidikan Plato juga secara intrinsik terhubung dengan visinya tentang masyarakat yang adil. Dia berpendapat bahwa masyarakat yang tertera dengan baik adalah masyarakat di mana individu dididik sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan alami mereka. Yang memungkinkan mereka untuk memenuhi peran mereka secara efektif. Konsep keadilan ini di mana setiap orang menjalankan fungsi yang paling sesuai untuk mereka tercermin dalam sistem pendidikannya yang berupaya mengidentifikasi dan memelihara bakat unik setiap individu. Dengan demikian, pendidikan berkontribusi pada perkembangan manusia dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, memastikan bahwa setiap orang berkontribusi pada kebaikan bersama. Ini tadi tujuan ya? Iya. Tujuan. Udah Rek. Itu tujuan pendidikan. Sama tadi kan. Ulum ya? Ulum. Ibrahim mana? Udah selesai ya kalian? Belum? Apa nama cara gue? Singkatnya filsafat pendidikan. Terserah. Singkatnya. Sampai habis ya. Singkatnya, filsafat pendidikan Plato adalah kerangka kerja yang
komprehensif dan holistik yang bertujuan untuk menumbuhkan kebajikan intelektual dan moral, menyeraskan berbagai jiwa dan mempersiapkan individu untuk peran mereka dalam masyarakat yang adil. Pendidikan dalam pandangan Plato adalah perjalanan transformatif dari ketidaktahuan menuju pencerahan, dari ilusi menuju realitas, dan dari kepentingan pribadi demi kebaikan bersama, dengan menumbuhkan kecintaan terhadap kebijaksanaan dan komitmen terhadap kebajikan. Filsafat pendidikan Plato bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga manusia yang bermoral dan spiritual, mampu memberikan kontribusi untuk memperbaikan masyarakat. Mana? Pendidikan Plato Coba deh. panjang dalam setiap jenjang Timur. sambung lagi. Jadi, tak ada lah. Dua Dua kok be. Konsep pendidikan Plato. Plato dalam potong Sudah ya? Andin. Ayo. Nah, itulah. Pandangan Plato dalam filsafat pendidikan sangat berpengaruh dan menjadi salah satu fondasi pemikiran dalam dunia pendidikan hingga saat ini. Dalam karyanya The Republic, Politeia, Plato menyampaikan beberapa gagasan penting terkait pendidikan. Beberapa poin utama pandangan Plato dalam filsafat pendidikan meliputi yang pertama, tujuan pendidikan. Bagi Plato, tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang baik dan memahami kebenaran sejati. Pendidikan tidak hanya berfokus pada keterampilan praktis, tetapi juga pada pengembangan karakter, moral, intelektual, dan spiritual. Plato percaya bahwa manusia harus dididik untuk mencapai ide kebaikan yang lebih tinggi. Kemudian kedua, teori ide atau bentuk. Plato mengajarkan bahwa dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia ide yang lebih sempurna dan abadi. Dalam konteks pendidikan, seseorang harus dibimbing untuk memahami realitas sejati yang ada di balik hal-hal yang tampak. Proses pendidikan adalah proses pembebasan dari dunia bayangan menuju dunia pengetahuan sejati. Pendidikan sebagai proses bertahap. Plato membagi pendidikan ke dalam beberapa tahapan yang disesuaikan dengan perkembangan individu. Mulai dari pendidikan dasar yang mencakup seni, musik, dan olahraga, hingga pendidikan tingkat lanjut yang mencakup matematika, logika, dan filsafat. Pendidikan yang bertahap ini bertujuan untuk mempersiapkan individu menuju puncak pengetahuan, yaitu pemahaman tentang ide kebaikan. Pendidikan untuk mencapai kehidupan yang adil. Dalam The Republic, Plato berpendapat bahwa pendidikan yang benar akan menghasilkan individu yang mampu menjelaskan kehidupan yang adil. Melalui pendidikan, seseorang dapat menemukan perannya dalam masyarakat, baik sebagai penguasa, filosof, menjaga, tentara, atau
produsen pekerja. Setiap orang harus dididik sesuai dengan bakat dan kemampuan alaminya. Masih ada 5. Peran guru dan murid. Plato memandang bahwa hubungan antara guru dan murid sangat penting. Guru adalah pembimbing yang membantu murid mencapai pengetahuan, sementara murid harus aktif dalam mencari kebenaran. Dialog Sokrates yang merupakan metode tanya jawab adalah cara yang ideal bagi Plato dalam membantu murid menemukan pengetahuan melalui proses berpikir kritis. 6. Pendidikan perempuan. Plato juga cukup revolusioner pada masanya karena dia percaya bahwa perempuan harus diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Menurutnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk mencapai kebenaran dan menjalani kehidupan yang adil. Secara keseluruhan, filsafat pendidikan Plato menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kebenaran, keadilan, dan kehidupan yang baik. Pendidikan harus diarahkan untuk membentuk individu yang mampu berpikir kritis, memiliki kebijaksanaan, dan menjalani hidup yang adil dalam masyarakat. Memang diskusi kok. Ini Berapa menit? 59. ini tuh 59. tutup beda. Sudah dah, tutup ya yuk. Tutup ya. Baik. Luar loh. Apanya setelah. Baiklah Bapak. Baiklah Bapak, sekian presentasi. Sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Kami dari kelompok 6 Juga minta maaf dan pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Siang, siang Bapak. Kalian perlu diskusi. Bentar. Full. Dan juga sih 40